Halo, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Di sini saya ingin membagikan kisah mistis pendakian saya saat ke Gunung Rinjani pada bulan Desember 2021 lalu. Kala itu saya ikut open trip yang diadakan oleh salah satu agensi yang ada di Jakarta, dan saya ingat betul saat itu pesertanya ada sekitar 30 orang dari berbagai wilayah. Saya sengaja saat itu ikut yang paket via darat karena lebih murah dan untuk menghemat budget juga kan. Walaupun memang perjalanan yang dilalui memakan waktu yang cukup lama. Hitungannya itu PP Jakarta Lombok digabung sama waktu pendakian bisa sampai 10 harian. Di Gunung Rinjaninya kita ngabisin waktu sekitar 4 hari 3 malam saat itu. Seingat saya di tanggal 28 Desember 2021 kita semua udah sampai di base camp Gunung Rinjani via Sembalun. Harusnya di jam 8 siang kita semua tuh udah mulai trekking dari base camp menuju pos 1. Hanya saja karena ada beberapa kendala teknis yang tidak bisa saya jelaskan, akhirnya kita semua mulai trekking di jam 12 siang. Sampai akhirnya kita sampai di pos 1 itu di jam 1 siang. Nah, saat kita semua sudah sampai di sana, ketua trip ada tanya ke kita semua, ada yang mau naik ojek atau enggak? Dia menjelaskan kalau perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Nah, dikarenakan peserta trip saya lihat saat itu banyaknya anak laki-laki, jadilah banyak yang tidak memilih ojek. Sedangkan kebanyakan dari peserta perempuan itu ada sekitar 5 orang saat itu. Nah, 5-5-nya ini termasuk saya lebih memilih naik ojek ketimbang harus trekking. Bukan karena apa? Karena kita ingin menghemat waktu dan biaya juga kan. Menghemat waktu, menghemat tenaga. Ya walaupun saat itu naik ojeknya lumayan, kena 150.000 per orang, tapi seenggaknya waktu kita nggak molor banget di perjalanan naik. Jadilah saya saat itu naik ojek. Enaknya itu kalau misalkan naik ojek dari pos 1 menuju pos 2 itu cuman habis sekitar 30 menitan. Nah, pas saya lagi perjalanan menuju pos 2, pas saya naik ojek, saya ada cakap-cakap sama abang ojeknya. Entah kenapa tiba-tiba dia ada tanya gini ke saya, "Neng baru pertama kali ke Rinjani ya?" Saya jawab, "Iya bang, kok abang tahu?" "Ya nebak aja sih. Terus alat-alatnya udah lengkap belum?" Di situ saya serasa kayak baru inget kalau ternyata alat-alat gunung saya tuh nggak lengkap. Entah kenapa abang ojek itu bisa nanya sepas itu. Saya baru inget kalau di dalam carrier saya nggak ada trekking pole. Sedangkan trekking pole itu adalah salah satu alat yang menurut saya wajib dibawa ke Rinjani, karena pas summit itu rutenya maksudnya jalurnya itu pasir bebatuan. Di situ saya langsung kaget dan bilang ke abang ojeknya, "Ya Allah bang, kok abang bisa pas banget sih nanyanya? Saya lupa bawa trekking pole lagi bang." Dia jawab, "Oh ya udah, nggak apa-apa neng. Kalau gitu nanti coba saya tanya sama teman saya. Ya mungkin adalah sekedar tongkat-tongkat buat ganti. Yang penting kan ada pegangan pas summit atau pas lagi nanjak." Saya langsung bilang, "Serius bang? Wah makasih banyak ya bang." Gak lama setelah itu saya pun sampai di pos 2. Keadaan di pos 2 saat itu banyak terdiri saung-saung singgah yang beberapanya udah banyak didudukin sama pendaki yang baru pada tiba. Nah saya tuh saat itu diturunin di sebuah saung yang gak ada pendakinya sama sekali.
Saya heran kenapa diturunin di situ, cuman saya nggak banyak tanya juga, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sampai. Jadi saungnya ini tuh agak jauh dari saung-saung lain yang didudukin sama pendaki, kayak agak mojok gitu. Nah, pas saya turun, tiba-tiba abang ojeknya pergi berlalu gitu aja, nggak ada omongan, nggak ada apa. Sedangkan tadi pas di perjalanan dia ngomong katanya ada mau kasih tahu temennya buat cariin saya ganti trekking pole. Tapi nggak beberapa lama, saat itu ada yang tiba-tiba ada yang nepuk pundak saya. Saya refleks dong, langsung nengok. Pas saya nengok, di situ ada kakek-kakek tua berdiri di belakang saya sambil pegang tongkat kayu. Beliau bilang, "Neng butuh tongkat kayu ya buat ganti trekking pole. Ini pakai ini aja, ini kok bisa membantu Neng buat nanti naik ke Rinjani." Saya langsung bilang di situ, "Terima kasih ya Pak, untung ada tongkat ini." Saya bilang gitu. Di situ saya pun bilang terima kasih sama kakek tua itu karena udah mau kasih saya tongkat kayu itu. Entah kenapa timingnya itu bisa sangat pas di saat saya nggak bawa trekking pole. Ada bantuan datang dengan cara seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, saya diturunin sama abang ojek di saung singgah yang bener-bener sepi dan mojok. Nah, dari situ saya langsung melanjutkan perjalanan beberapa meter ke depan, menghampiri para pendaki lain yang banyak singgah di saung-saung lainnya. Ada sekitar 10 langkah saya jalan, saya nengok ke belakang. Pas saya nengok ke belakang, kakek tua itu udah nggak kelihatan. Di situ saya nggak mungkin mikir yang aneh-aneh karena ya bukan sesuatu yang aneh juga kan menurut saya. Setelah itu saya memilih untuk lanjut ke depan, menghampiri saung yang ramai, sampai akhirnya saya bertemu dengan 2 orang perempuan yang masih satu trip dengan saya. Namanya Putri dan Mbak Esti. Di situ saya bercakap-cakap sama mereka, ngobrol panjang, hingga akhirnya kita mendapatkan kesimpulan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3 bertiga saja saat itu. Jadi kita memutuskan untuk jalan duluan tanpa menunggu peserta yang lain di belakang. Bukan apa, karena kalau misalkan kita menunggu peserta lain datang, itu bisa sekitar jam 5 atau jam 4 mereka sampai pos 2. Lagi pula, saat itu kita lihat jalur dari pos 2 menuju pos 3 itu cukup jelas dan masih bisa dilalui tanpa seorang pemandu. Akhirnya kita bertiga, saya, Putri, dan Besti, lanjut perjalanan menuju pos 3 itu di jam 3 sore. Alhamdulillah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini saya nggak nemu hal-hal aneh, belum nemu kendala yang berarti atau apa. Cuman pas saya sampai di pos 3, saya mulai ngerasa datang bulan. Saya emang udah persiapan sebelumnya kalau di tanggal itu saya akan datang bulan. Makanya saya sudah pakai pembalut. Cuman entah kenapa datang bulan saat itu tuh agak berbeda. Saya ngerasa darah yang keluar banyak dan bau anyirnya sampai kecium sama saya sendiri. Karena saking udah banyaknya, mau gak mau saya harus segera ganti pembalut di sekitar situ. Sedangkan di pos 3 ini gak ada toilet. Mau gak mau saya harus melipir ke hutan yang ada di sekitar pos 3 untuk ganti pembalut. Dan untungnya saya menemukan satu pohon besar yang cukup untuk menutupi diri saya ganti pembalut di situ. Walaupun agak berkabut juga karena kita trekking di tengah gerimis kan. Ya jadilah saya ganti pembalut di situ. Pas saya ganti,
memang darahnya banyak banget sampai saya sendiri pun agak mual dengan bau darah haid saya sendiri. Sebelum-sebelumnya emang gak pernah kayak gini, cuman pas naik gunung ke Rinjani kemarin haid saya agak berbeda. Karena saya takut bau darahnya ini memancing makhluk-makhluk halus, saya pun memasukkannya ke dalam carrier. Jadi gak sekedar saya plastikin aja, tapi saya masukin ke dalam carrier sampai ke bagian terdalam untuk menghindari bau anjir yang menyebar. Saya gak mikir yang aneh-aneh saat itu. Saya langsung baca doa, semoga lancar, gak terjadi apa-apa. Dan akhirnya setelah ganti dan istirahat sekitar 20 menit di pos 3, saya, Putri, dan Besti kembali melanjutkan perjalanan menuju pos Pelawangan. Ngerasa lelah banget, sampai akhirnya saya mulai banyak istirahat di jalur. Karena saya banyak istirahat di jalur, saya pun menyuruh Putri untuk jalan duluan saja, tidak usah menunggu saya. Akhirnya Putri jalan duluan, sedangkan Mbak Esti menunggu saya karena kebetulan Mbak Esti ini orangnya ritme pendakiannya itu lambat, jadi 11-12 sama saya. Cuman bedanya, selambat-lambatnya Mbak Esti, dia gak secapek saya saat itu. Saya lihat dia masih segar, bugar, capek yang sekedarnya. Beda dengan saya yang tiba-tiba, gimana ya, saya susah untuk menjelaskannya, tapi saya bisa merasakan kalau capeknya saya ini tuh beda. Saya udah banyak makan, udah banyak minum, tapi gak tahu kenapa semenjak kaki kanan saya ini kerasa berat, saya serasa mual dan muntah, dan saya selalu nyium bau anyir darah saya sendiri. Padahal tadi pas ganti tuh udah gak kecium apa-apa. Saya udah mulai mikir aneh di situ. Cuma saya selalu mencoba untuk berpikir rasional saat itu. Sampai akhirnya setelah beberapa meter lagi kita sampai pos Pelawangan, saya dan Mbak Esti menemui 2 jalur persimpangan kiri dan kanan yang udah gak kepake. Karena apa? Karena jalur yang kita pilih itu curam banget. Jadi treknya itu bukan tanah, tapi pasir bebatuan yang dalam, dan sebelah kirinya itu jurang menganga. Kita ngerasa sempet kaget dan tercengang kita bisa salah pilih jalur kayak gini. Cuman ya udahlah, toh juga kita pilih jalur ini sama juga sih, nyampe juga ke pos Pelawangan. Ditambah tadi kan kita lihat ada pendaki lain yang lewat situ. Mau gak mau, karena kita udah ada di jalur itu, kita tetap harus lewatin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fisik saya itu udah bener-bener lemah dari dalam. Walaupun kelihatannya dari luar tuh saya tuh kayak gak kenapa-napa, tapi saya ngerasa udah capek banget. Ditambah kaki saya sebelah kanan ini tuh kayak ada yang ngegelendotin gitu, kayak ada yang mencekram. Kalau dibilang kram juga bukan, karena saya bisa bedain apa itu kram sama apa itu seperti sesuatu yang menggenggam di kaki. Sampai akhirnya tiba-tiba saya jatuh tersungkur ketika saya ngerasa kaki kanan saya ada yang narik tiba-tiba. Di situ saya refleks langsung noleh ke belakang, sedangkan di belakang itu nggak ada orang sama sekali. Emang ada pendaki lain di belakang saya, cuman jaraknya itu nggak memungkinkan buat dia narik kaki saya. Di situ saya benar-benar kaget dan ngerasa saya udah ngalamin gangguan mistis. Besti langsung teriak saat itu, "Fitri, lo kenapa?" "Gak kenapa-napa kok mbak, ayo bangun," teriak Mbak Esti. Karena Mbak Esti kan udah jauh beberapa langkah di depan saya. Di situ saya nggak ada bilang ke Mbak Esti kalau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kanan saya. Enggak, saya nggak ada bilang begitu ke Mbak Esti. Saya bilangnya ke Mbak Esti cuman kaki saya kram tiba-tiba, susah digerakin. Sampai akhirnya Mbak Esti turun nyamperin saya, narik tangan saya, dan di situ entah kenapa tiba-tiba saya ngerasa lemes banget, ditambah angin yang sepoi-sepoi kayak bikin saya ngantuk.
Saya tiba-tiba dikasih rasa ngantuk di tengah kaki kanan saya yang masih kerasa kaku. Di situ saya lihat di sebelah kiri saya ada batu kecil yang ditumbuhi tanaman-tanaman. Entah kenapa, di situ saya serasa ingin menyandarkan kepala saya itu di batu itu, serasa pengen rebahan dan nyandarin kepala saya itu di batu itu. Sampai akhirnya saya udah mau rebahan ke batu itu, Mbak Esti kembali lagi teriak, Fitri, jangan senderan di situ. Itu jurang. Di situ saya dengar Mbak Esti memperingatkan saya untuk nggak nyandarin kepala di batu itu, karena itu saya di sisi jurang, saya pakai carrier. Kalau saya bisa sandaran di situ, bisa-bisa saya jatuh ke belakang, jatuh ke jurang, karena carrier saya itu ngadep ke belakang jurang. Ketika saya diteriakin sama Mbak Esti, di situ saya langsung sadar kalau ternyata batu yang sedari tadi saya pengen sandarin itu ternyata batu yang rapuh, yang dimana kalau misalkan saya sandarin kepala saya, ada kemungkinan saya jatuh ke jurang sebelah kiri. Untung banget saat itu Mbak Esti langsung narik tangan aku. Sampai saat Mbak Esti tarik tangan saya, saat itu juga kaki kanan saya langsung normal lagi, langsung gak kaku dan dingin lagi. Setelah itu, setelah ditanya sama Mbak Esti butuh istirahat atau enggak, saya bilang, lanjut aja Mbak, kita sebentar lagi mau nyampe ke pos Pelawangan. Oke lah, setelah itu saya sama Mbak Esti melanjutkan lagi perjalanan ke pos Pelawangan. Dan sampai di pos Pelawangan, sampai di tempat camp, di sana saya langsung tidur, gak mau banyak cakap sama peserta-peserta lain, karena saya cukup shock juga dan kejadian tadi. Saya beralasan saya capek, saya memilih untuk tidur lebih dulu di saat yang lain sibuk bersenda gurau, bercanda bersama, tapi saya memilih untuk tidur duluan saat itu. Saya ingat betul saat itu saya setenda dengan 4 orang cewek, terdiri dari saya, Mbak Esti, Putri, dan satu lagi namanya Ulfi. Dan di sebelah tenda kami ada tenda peserta cowok yang saya kira isinya ada sekitar 4 orang juga, masih satu trip dengan kami. Entah kenapa di tengah malam kita mendengar di dalam tenda si cowok tersebut terjadi keributan. Saya sempat mendengar bahwa salah satu dari mereka yang bernama Bang Joy sedang kesurupan. Dari situ, pas saya sadar ada dengar dia kesurupan, saya langsung membangunkan yang lain. Terus saya langsung bilang ke mereka, hei, lihat di sebelah kita Bang Joy katanya kesurupan. Saya bilang gitu kan. Hah, serius? Kata mereka, iya serius, please ya diantara kalian jangan sampai ada yang bengong. Saya takut setannya pindah ke tenda kita, saya bilang gitu kan ke mereka. Akhirnya mereka pun ketakutan sendiri sambil menutup sleeping bag mereka rapat-rapat. Di situ saya masih pasang telinga saya mencoba mendengar apa yang terjadi di tenda sebelah. Di situ saya dengar bahwa si Joy mengeluarkan suara ketawa, namun bukan suara lelaki, melainkan suara perempuan. Dia tertawa suara perempuan sambil bertanya pada yang lain, saya cantik gak? Dia tanya begitu. Sontak yang lain langsung keluar tenda, menyisakan 2 orang di dalamnya masih berusaha menenangkan Bang Joy. Di situ yang satu sibuk membaca ayat kursi, dan yang satu sibuk bercandain Bang Joy kayak, iya Joy kan cantik, gini. Joy jangan banyak bengong ya. Pas digituin, suara tawa si Bang Joy ini malah semakin keras. Suara ketawanya ini mirip suara Kunti sih, mirip suara Kunti yang agak menggema. Di situ langsung semua keluar tenda, yang ada di tenda sebelah ya maksudnya. Mereka keluar tenda sambil teriak, si Joy kesurupan woi. Nah, si Joy gak lama setelah itu keluar tenda juga dengan telanjang dada sambil ketawa-ketawa. Sontak anak-anak makin menjauh dari dia dong. Nah, yang bikin kita kaget adalah
Bang Joy ini tiba-tiba buka resleting tenda cewek, tenda di mana saya dan yang lain berada. Di situ kita langsung teriak bareng-bareng. Tapi saya sempat lihat mukanya si Bang Joy ini kayak tatapannya tuh kayak datar. Tiba-tiba langsung lempar kain ke arah kita, kain sarung dia. Abis itu sama dia langsung ditutup lagi. Dia langsung masuk lagi ke dalam tenda. Setelah itu gak terdengar kabar apa-apa lagi. Tiba-tiba dia ketiduran aja. Dan paginya serasa gak terjadi apa-apa. Bang Joy bangun seperti biasanya. Karena esoknya kita bangun di jam 3 pagi untuk summit ke Puncak Rinjani. Kita mulai di jam 3 pagi. Alhamdulillah perjalanan summit menuju Puncak Rinjani saya nggak mengalami hal-hal yang aneh kayak pas tadi di pos Pelawangan atau mendengar orang kesurupan lagi, enggak. Alhamdulillah lancar jaya. Cuman yang bikin saya kaget ini hanyalah pas saya sampai di Puncak Rinjani. Entah mengapa seperti ada bisikan gaib yang membisikkan ke telinga saya dan berkata, kalau Puncak Rinjani yang sebenarnya itu bukan di sini. Ada puncak lain yang tak kasat mata. Itulah Puncak Rinjani yang sebenarnya. Begitu bisikan gaib yang terdengar di telinga saya. Namun saya mencoba untuk mengabaikannya. Hanya bisa berdoa dalam hati dan berharap perjalanan turun nanti bisa tenang, selamat, sentosa. Alhamdulillah lagi, perjalanan turun dari puncak menuju camp Pelawangan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Namun karena saya udah kecapean summit, karena treknya yang super duper melelahkan, pasir bebatuan, apalagi pas kita ngelewatin letter E atau letter S-nya itu, tenaga saya terkuras habis. Sampai-sampai saya sampai di camp Pelawangan itu di jam 2 siang. Sedangkan anak-anak yang lain tuh jam 11, jam 12 udah banyak yang sampai ke camp Pelawangan. Bisa dibilang saya paling golongan terakhir yang sampai ke pos Pelawangan. Nah, dikarenakan kita juga mengejar waktu kan. Jadi sebelum tanggal 1 Januari kita harus sudah turun kan. Nah, di jam 3-nya kita langsung mulai trekking lagi dari pos Pelawangan menuju Segara Anak. Jadi nanti kita tuh bakal ngecamp di Segara Anak. Karena fisik saya udah terkuras habis, tenaga saya udah terkuras habis pas lagi summit ke Rinjani tadi kan. Akhirnya pas trekking menuju ke Segara Anak, saya bergabung sama golongan-golongan akhir. Maksudnya mereka-mereka yang ritme langkah pendakiannya pelan, karena saya nggak bisa cepet saat itu, udah bener-bener capek, nggak kuat. Nah, saat itulah saya bergabung dengan Bang Joy, Ulfi, Bang Elul, dan Bang Doni. Saya bergabung dengan mereka di paling belakang, karena saking lamanya kita pun kemagriban di jalur sebelum sampai Segara Anak. Yang lain kan sebelum maghrib udah banyak yang sampai di Segara Anak kan. Nah, kita ini pas udah lewat maghrib masih di jalur. Yang bikin saya heran lagi adalah kenapa pas serasa udah mau deket Segara Anak udah kelihatan danaunya nih pas maghrib. Setiap kita jalan ke depan itu kayak semakin jauh lagi. Ditambah lagi di trek menuju Segara Anak ini kan sebelah kanannya itu jurang kan. Saya seperti ada mendengar suara anak kecil yang berteriak, sedangkan gak ada pendaki cilik ataupun gak masuk akal juga. Semisal ada anak kecil lari-larian dan berteriak-teriak gelap-gelap di jurang sana, ya kan. Apalagi ini udah mau maghrib. Sampai salah satu dari kami pun ada yang menyadari kejanggalan itu. Bang Elul salah satunya, dia langsung menyalahkan musik selawat di handphonenya. Dia nyalahkan sekeras mungkin. Dia bilang, udah beda nih suasananya. Di situ saya ngerti, kita semua ngerti. Udah semenjak dengar suara anak kecil itu kayak aneh gitu loh. Sebenarnya yang dengar suara anak kecil ini saya sama Bang Joy. Nah, kalau Bang Elul ini dia ngeliat ada
kayak semacam sosok putih di pepohonan. Tepatnya di atas pohon besar, saya tebak mungkin itu sosok pocong atau kunti. Yang jelas kita semua sempat lihat dengan mata telanjang. Ketika kita melewati sosok itu yang ada di atas pohon itu, kita semua tertunduk sambil saling membaca doa dalam hati. Nah, sekitar semenit setelah itu, terdengar suara benda jatuh dari atas pohon situ, dubuk, kenceng suaranya, dan di situ kita sadar bahwa sosok itu jatuh dari pohon. Di situ kita langsung berlari kencang, menjauh dari sana. Ketika kita sudah merasa jauh, kita semua langsung berhenti dan membaca istighfar masing-masing. Di situ kita istirahat sebentar. Namun saran dari Bang Elul adalah jangan istirahat lama-lama di sini. Jangan sampai kita larut di jalur. Oke lah, kita kembali lanjut. Jujur di situ sebenarnya aku udah capek banget, udah nggak kuat, sampai akhirnya carrier saya dibawain sama Bang Elul. Nah, pas beberapa langkah udah mau sampai Segara Anak, kita udah seneng tuh. Tapi Bang Doni bilang, katanya saya nangis. Padahal saat itu saya cuma ngerasa kecapean dan sempat ada duduk di pinggir batu, mengistirahatkan kaki, dan gak nangis. Tapi Bang Doni bilang katanya pas lagi duduk di batu tuh saya nangis. Sampai dia bilang ke yang lain kalau pas di jalur Segara Anak katanya saya sempat nangis kecapean. Saya emang kecapean tapi gak nangis. Makanya saya heran dengan keterangan mereka, kenapa mereka bilang saya nangis. Tapi ya udahlah, saya mencoba lupakan itu. Yang penting kita semua udah sampai di camp Segara Anak, dan esok paginya kita bisa bangun di jam 8 pagi dengan tenang. Setelah kejadian di jalur Segara Anak itu, saya gak banyak bicara sih sama yang lain. Bukan karena apa, mungkin karena saya agak capek dan agak ketempelan juga mungkin ya. Jadi kayak agak males untuk bersosialisasi saat itu. Dan saya sempat mendengar salah satu peserta ada yang cerita sama peserta lain kalau mereka sempat mandi di mata air kalak. Jadi mata air kalak ini adalah sumber mata air panas yang ada di dekat Danau Segara Anak. Di situ dia sempat ada mandi, sempat berendam, cuman nggak tahu kenapa, katanya kayak ada yang narik dari dalam. Di situ dia langsung tersadar dan langsung buru-buru naik. Nah, pas dia cerita sama peserta lain, info dari peserta lain adalah dulunya pernah ada korban di situ. Jadi tolong hati-hati, semisal mengalami hal-hal semacam tadi atau apa, lebih baik langsung naik. Atau jangan lupa bilang permisi dulu, karena kita istilahnya ada di tempat yang berbeda, di mata bangsa lain. Keterangan dari salah satu peserta itu. Namun satu hal yang saya bikin tertarik sama keterangan si salah satu peserta ini adalah saat dia bilang kalau semisal kita melihat Danau Segara Anak sangat luas, itu mitosnya berarti umur kita masih panjang. Tapi jika kita melihat Danau Segara Anak itu sempit, tandanya umurmu tak lama lagi. Itu sih mitos yang beredar di sekitar warga ya. Benar atau enggaknya kita kembalikan lagi sama yang di atas. Dan akhirnya setelah sesi mistis ini selesai, sesi pembicaraan mistis ini selesai, di jam 9 pagi kita pun kembali melanjutkan perjalanan turun melalui jalur Torean. Jadi kita ini lintas jalur ya, naik Sembalun turun Torean. Dan infonya adalah jalur Torean ini jalur yang paling ganas dan curam. Dan setelah saya melewatinya, saya membenarkan pernyataan itu. Alhamdulillah saya masih dikasih fisik kuat dalam melaluinya, walaupun emang sisi mistisnya gak kalah seram jalur Torean ini. Saya kembali bergabung sama grup-grup yang tadi, Bang Elul, Bang Joy, Ulfi, Bang Doni sama saya, tambah satu lagi Bang Cahyadin. Kita semua ada di posisi yang paling belakang saat menuju jalur Torean.
Di situ kita berjalan sambil santai, mendengarkan musik, mencoba buat happy, melupakan segala hal-hal mistis yang terjadi kemarin malam. Sampai tiba saatnya dimana saat kita melewati jalur hutan yang dipenuhi dengan bebatuan tajam. Di situ Joy kembali celaka. Jika di malam sebelumnya dia sempat kesurupan, kali ini dia ngerasa seperti ada yang mendorong tubuh dia, sampai akhirnya dia jatuh tergelincir ke bawah dan sepatunya sobek. Saya nggak bisa bayangin kalau misalkan sepatu dia nggak tebel, mungkin jari kelingkingnya itu sampai ke ujung pangkalnya ini udah sobek. Untungnya saja sepatunya itu tebal kainnya. Nah, anehnya adalah ketika Joy jatuh tersungkur, kita melihat seperti ada sosok bayangan hitam melesat masuk ke arah hutan. Kita mikirnya sosok bayangan hitam itulah yang mendorong Joy. Sosoknya itu sangat cepat, secepat kilat dan menembus rimbunnya hutan yang ada di sisi kiri. Di situ kita langsung teriak kan, langsung kaget, Joy, gak kenapa-napa kan, gak kenapa-napa. Akhirnya kita sempetin untuk istirahat di situ selama sejam. Nah, karena Ulfi masih bisa melanjutkan perjalanan duluan, akhirnya ketika ada peserta lain yang lewat, namanya Mas Pandu, kita titiplah Ulfi ke Mas Pandu. Jadi Ulfi langsung pergi duluan sama rombongannya Mas Pandu. Sisalah di situ saya, Bang Joy, Bang Elul, Bang Doni, Bang Cahyadin kan. Di situ kita istirahat sejam nungguin kondisi Bang Joy lebih baik lagi. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tetap lanjut walaupun Joy kakinya agak terpincang-pincang. Kita bener-bener lambat saat itu memperhatikan kondisi Joy yang kakinya udah pincang. Dan syukurnya Joy masih bisa mengikuti ritme kita. Dia masih bisa berjalan lebih cepat. Sampai akhirnya pas kita nemu persimpangan Torean Senaru, di persimpangan itu kita istirahat lagi. Saya ingat betul, saya waktu itu diri di deket Joy. Kita istirahat sambil pada berdiri ya. Diri deket Joy, terus di sebelahnya Bang Elul sama Cahyadin. Gak tahu kenapa tiba-tiba dari atas pohon ada sesuatu yang cukup keras nimpa kepalanya Bang Joy. Plak gitu kan. Plak. Di situ kita langsung kaget dong. Si Joy langsung, "Ya Allah, saya kenapa lagi nih? Kenapa saya sial terus?" Dia bilang gitu kan sambil kayak meringis kesakitan gitu. Kita takutnya dia ketiban kayu. Tapi pas setelah kita perhatikan, tiba-tiba ada cairan yang mengalir dari kepala dia. Kita awalnya takut itu darah kan. Nah pas dicek sama Bang Elul, apalagi pas Joy bilang rasanya pahit, ternyata Bang Joy ketimpa tai monyet, bukan ketimpa batu atau apa. Di situ kita jujur sontak ketawa kenceng karena kaget dong, dia ketiban tai monyet. Sampai akhirnya kita semua menjauh dari Bang Joy karena dia sudah mulai bau. Dan setelah itu yang di atas, maksudnya yang di atas pohon, ada yang ketawa juga, cewek. Nah dari situlah ketawanya kita langsung berhenti. Pas kita tahu kok ada suara cewek ketawa di atas pohon. Gak ada yang berani lihat ke atas, cuma terdengar suara kayak suara terbang, seperti kainnya terbang, seret di atas. Tiba-tiba kayak angin yang melesat gitu. Kita kayak udah mulai sadar ada sesuatu yang aneh kan. Dari situ Bang Indo langsung memulai ancang-ancang buat larilah kita setelah itu karena tahu itu kuntilanak. Gilanya lagi Nila adalah siang-siang pun kita diganggu. Nah di saat kita lari kenceng, Joy yang tadi kakinya pincang-pincang pun ikut lari kenceng juga. Tapi kita bener-bener jauh dari dia karena tubuh dia udah bau tai monyet. Nah sampai akhirnya setelah kita menjauh dari jalur tersebut, kita kembali istirahat, mencoba merenung lagi apa yang sudah terjadi di antara kita semua mengalami hal-hal seperti ini. Kita berdoa bersama.
mengingat kembali apa kesalahan kita mencoba untuk permisi, minta maaf dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah itu perjalanan turun sampai base camp lancar jaya tanpa ada gangguan mistis lagi. Di situ saya cukup merasa agak kaget pas di bagian segara anak, sama di bagian yang pas persimpangan Torean tadi, yang dimana saya nggak sempet sangka kalau siang-siang pun kita bakal mengalami hal itu. Tapi untuk saat ini Rinjani tetap gunung yang paling saya minati untuk nanti didatangi lagi. Sekiranya cerita mistis saya cukup sampai di situ saja. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semuanya untuk segala hal yang ada di dalamnya. Kita ambil sisi positifnya saja. Terima kasih semuanya.